Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, para alim, para sesepuh bini sepuh, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir di Majelis Zawiyah Al-Azhar pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Islamic Center Non Madani, dan juga yang saya hormati ketua dan segenap pengurus takmir Masjid Non Madani, ketua-ketua dan segenap perangkat takmir masjid-masjid di lingkungan Mijen yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Hadirin hadirat jamaah Majelis Zawiyah Al-Azhar yang berbahagia, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, setelah libur di sini, tapi insya Allah tidak libur di rumah ya. 2 pekan kita tidak berkumpul di majelis yang mubarak ini. Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah summa alhamdulillah, perjalanan saya dan istri menunaikan ibadah umroh selama lebih kurang 10 hari berjalan dengan lancar. Semua tentu dengan izin Allah, karena salah satunya doa dan restu dari Bapak Ibu sekalian. Bagi saya tahun ini menjadi istimewa juga, karena 2 kali khatmil Quran yang diselesaikan oleh Bapak Ibu yang tergabung dalam program Hobiku, Holiday bil Quran. Saya lihat ini anggota Hobiku ini cuma 72 ternyata. Tapi alhamdulillah, selama lebih kurang 10 hari perjalanan itu, di antara nikmat yang sangat agung, yang itu kalau saya ingat itu bikin terenyuh, karena 2 kali khataman, yang satu bisa kami selesaikan doa khatmil Quran itu di Rauzah. Rauzah itu tempat antara rumahnya Rasul dengan mimbarnya Rasul. Itu kebetulan saya pas kebagian sekitar jam 5 sore waktu Madinah. Itu program Holiday bil Quran itu saya speechless, tidak bisa ngomong apa-apa, karena apa yang menjadi angan-angan keturutan, karena doa khatmil Quran ini bisa kami bacakan di saat saya kebagian mendapatkan kesempatan untuk masuk di Raudhah antara mimbarnya Rasul dengan makom Rasulullah SAW. Semakin istimewa lagi Bapak Ibu, program Holiday bil Quran ini. Kenapa hujan? Okay. Yang kedua, karena khatmil Quran yang kedua itu dapat kami selesaikan tepat di depan Ka'bah. Pada saat itu saya ketemu dengan salah satu jemaah aktif Zawiyah, Bu Ainun, janjian pokoknya nanti di Mekah kita janjian habis sholat Isya nanti kita masuk ke arena ke pelataran
Ka'bah, dan subhanallah, di tengah desak-desakan orang itu ada ruang ada tempat kosong, sehingga saya, istri Bu Ainun dan putrinya itu berkesempatan bersama-sama wirid dan membacakan doa khatmil Quran tepat di depan Ka'bah itu. Dan alhamdulillah ini satu karunia yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian, doa panjenengan sundul, dan satu yang tetap harapan, mimpi, dan angan-angan tertinggi, semoga nanti keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar bersama-sama nanti kita bisa ziarah Makkah, ziarah Madinah. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena ini sudah mulai Bapak Ibu pemanasannya. Beberapa hari, beberapa tamu jamaah Zawiyah Al-Azhar yang ke rumah saya ini nanyain, gimana kalau habis kita ke Kalimantan, kita ziarah Makkah Madinah. Oke, minimal kita harus nguatin niat dulu. Kalau kita niat dulu serius, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setuju nggih Bapak Ibu? Jenengan jawabnya ora pakai semangat ini. Sama tentu. Jenengan iri-iri ngoten niku malaikat Mikael gak patek nyatet niku. Nggih, mugi-mugi nanti keturutan semua hari ini kita sudah bisa kumpul lagi, dan untuk sing tanglet zam-zamnya pundi. Nanti semua yang hadir malam hari ini nanti ada bingkisan tali asih, kecuali si ngantuk. Nah, nanti pas tuntuman bingkisan ini nanti kok sampai ngantuk, kok nggak kebagian, niku ampun disalahno sing bagi. Tapi insya Allah semua yang hadir pada malam hari ini kebagian semua, karena saya kemarin gini, yang sudah datang ke rumah, saya ada bingkisan ini mau saya bagikan Selasa malam. Lanjenengan badhe dipendet sakniki napa Selasa, sakniki mawon. Nah, dene makin double niku nggih niku rezeki, ya kan? Nggih. Oleh karena itu mangke ampun wangsul riyen insyaallah mangke kebagian sedaya nggih sekedhik niki minangka tresnane kula garwane kula dhateng sedaya panjenengan keluarga besar Zawiyah Al-Azhar. Mugi-mugi barokah raketan sithik-sithik nggih. Saya ingin Bapak Ibu sedikit bercerita tentang sebelum kajian Tuhfatul Mardiyah, biar tidak ada ganjelan di kepala. Niki tentang kok reko-reko niki wonten Rebu Wekasan. Saya tidak bosan selalu menyampaikan kepada jamaah Zawiyah Al-Azhar, ilmu yang disampaikan di Zawiyah Al-Azhar ini bersanad, minimal yang ada di MMT ini. Jadi saya tidak bain-bain, pokoknya kalau jenengan setuju, alhamdulillah. Tapi kalau tidak setuju, jangan sekali-kali mencaci dan menyalahkan. Setuju nggih? Sebab napa? Sebab
perbedaan-perbedaan di antara para umat Islam, para ulama ini terbuka. Makanya tadi ketika ada pertanyaan dari Bu Eni, niki di masjid apa di Zawiyah? Saya bilang di Zawiyah, Bu, karena belum tentu semuanya kerso. Yang mengikuti Rebo Wekasan, monggo. Makanya tadi maghrib itu sudah ramai Pak di sini. Makanya sampai nanti tadi isyaannya telat, Mas Beni tanya, lu kok ada sholat duluan, ini sholat apa? Ternyata Mas Beni belum baca WA. Perlu asisten, Mas Gagas. Jadi Rebo Wekasan ini amalan dari ulama-ulama salaf. Bahkan kalau saya harus nyebut para rausami, Rebo Wekasan ini amalan yang diugemi sama Murabbi Ruhina Mbah Maimun Zubair. Kalau saya sudah ngaku sebagai santrinya Mbah Maimun Zubair, maka taslim yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Ini soal bab Rebo Pungkasan yang biasa orang nyebut dengan Rebo Wekasan. Ada pertanyaan begini, loh ini apa tradisi Jawa? Bukan. Ini bukan tradisi Jawa. Ini tradisi yang sudah dilakukan oleh ulama-ulama, bahkan tabi'in itu. Cuman orang Arab itu tidak tahu istilah Rebo Wekasan. Yang mereka sebut adalah al-arbi'a al-akhira fi syahri Safar, Rabu terakhir di bulan Safar. Safar niku nek cara lidah orang Jawa nyebutnya dengan sapar. Sapar niku dari kata sofar. Sofar itu artinya kuning, kuning itu artinya pucet. Sebab apa? Sebab di banyak hadis Allah menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa Allah itu menurunkan begitu banyak bala. Nek disundul-sundul ke atas, sebenarnya Rebo Wekasan itu berkaitan dengan kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu jatuh sakit kan di bulan Safar. Jadi Rasul itu jatuh sakit itu di bulan Safar, di bulan Safar. Kanjeng Nabi wangsul saking makam Baqi' Al-Gharqad nika, tiba-tiba Rasul itu merasakan demam tinggi, kepalanya pusing, demam tinggi. Ada satu riwayat yang menyebutkan sakitnya Kanjeng Nabi ini karena dulu sekian belas tahun yang lalu pernah diracun oleh orang Yahudi. Tapi karena metabolisme tubuh, ketahanan tubuhnya Kanjeng Nabi itu kuat, bertahan Pak. Nah salah satu yang bikin Kanjeng Nabi sehat ini kan dari daging wedhus. Tapi kok umatnya Kanjeng Nabi kok sakniki do nyirih daging? Gimana? Sebabnya apa? Kolesterol. Soalnya yang bikin kolesterol niku mau makan wedhus, niku wis mbayang no kolesterol. Terus Kanjeng Nabi itu sebenarnya makanan favoritnya itu daging kambing. Cuman Kanjeng Nabi nggak makan gaji. Umatnya Kanjeng Nabi nyate nerak campur gaji gak sedep. Laras betul. Yang kedua Kanjeng Nabi nggak makan jeruan. Umatnya Kanjeng Nabi nek nyate gak campur jeruan gak sedep. Betul. Terus Kanjeng Nabi itu di bulan Safar itu sakit. Ketika sakit itu didatangi oleh malaikat Jibril. Niki jaringan simak nggih. Soalnya kulon itu geli kalau ada orang bilang ini amalan bid'ah, ini amalan. Bapak Ibu, saya bilang jenengan kalau nonton YouTube hati-hati.
mending datang kepada ulama. Dan saya minta kepada jamaah zawiyah jangan pernah nyalah-nyalahkan orang. Setuju nderek, enggak setuju enggak usah nyalahkan. Setuju betul? Makanya saya menghormati sekali, kan kemarin waktu milad kan saya sampaikan sebenarnya dihitung-hitung, ya kan, jamaah zawiyah Al Azhar ini kan macam-macam, yaitu Muhammadiyah wonten, NU wonten, kejawen wonten, nasionalis wonten, ya. Dan ini harus rukun, termasuk, ya. Termasuk ini saya berani bilang hanya kepada jamaah zawiyah, pokoknya kalau ada ilmu kok belum sampai kepada jenengan, jangan buru-buru menyalahkan. Misalnya komentar tahunan ini tadi di grup, ada di salah satu grup yang saya, wah mulai uang-uang. Apa itu Rebo Wekasan? Itu bid'ah nih, saya bilang, saya tanya. Yang bilang ini bid'ah, yang bilang ini dolalah, yang bilang ini sesat, gitu. Lebih enak kalau duduk bareng-bareng. Ayo dibukakan kitabnya Ad-Dairabi. Ayo kita buka kitab Badi'ur Risalah. Ayo kita buka-buka lagi kitabnya para ulama. Ayo kita ngaji lagi. Itu jauh lebih baik. Nah, terus ketika bulan Safar, jadi kan sajane lebih enak krungu Safar napa Sapar sih, Bu? Oh nggih pun, nggih. Anjen anu. Anjen kuping-kuping Jawa. Nggih, Sapar ngoten nggih. Nggih. Makanya kok kula ngomong Safar niku kok jenengan kok rada piye nyawang kula niku. Kurang pas ya, kurang pas. Ora fasih Safar iku. Nggih, luwih enak krungune Sapar. Terus Kanjeng Nabi itu ketika bulan Sapar niku jatuh sakit, malaikat Jibril turun. Niki supaya kita ndak gagal paham memahami hal-hal yang begini. Malaikat Jibril kemudian tanya, pripun Rasul yang jenengan rasakan? Ya Jibril, kok kepalaku ini kok tambah kenyut-kenyut. Cuman kan riyen dari ngoten di Kolgen ya Pak. Terus ini kok demamku kok tambah tinggi. Akhirnya ditungguin oleh malaikat Jibril. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku bilang kepada malaikat Jibril, Jibril, kalau nanti satu saat aku dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, masihkah engkau akan turun ke bumi? Disitulah Pak sebenarnya cikal bakal kita mengenal Rabu Wekasan. Tapi nek jenengan goleki kitabe, nopo Kanjeng Nabi pernah nyebut Rebo Wekasan sampai kiamat kurang semenit ndak akan ketemu. Ndak akan pernah ketemu. Ndak akan pernah ketemu. Kanjeng Nabi ndak tahu Rebo Wekasan mboten wonten. Itu ungkapan orang Jawa. Niki supaya kita niki nek tambah hasanah, tambah ilmu, nggih. Tapi kula denger YouTube begini-begini pun jenengan derek sakerso, wong kula los kok. Tapi nek ngaji ngeten iki dados ngertos. Akhirnya ketika malaikat Jibril ditanya, kira-kira nanti kalau saya meninggal dipanggil Allah, apakah kamu masih akan turun ke muka bumi? Disitulah kemudian malaikat Jibril, nggih, saya akan turun ke muka bumi karena di muka bumi ini banyak begitu bala, musibah, fitnah, khususnya di bulan Safar. Apa itu? Satu, bencana yang menimpa manusia adalah sesama umat Islam
fitnah dan balak terbesar diantaranya adalah umat Islam itu domboten rukun. Domboten rukun. Arfa'u mahabbatal muslimin. Saya akan turun ketika di dunia ini umat Islam pun domboten rukun. Sekarang saya tanya, hari ini jenengan menyaksikan itu napa mboten? Menyaksikan itu mboten? Umat Islam do gak rukun. Nggih. Beda bendera, beda ormas, beda kepentingan, gak rukun. Beda pilihan, gitu. Sing siji omahe cat ijo, sing siji omahe cat biru, gak sida pisanan. Nggih. Wah, arep pisanan iki. Wah, nggo gendera ijo. Gambare bola dunia ana tali jagate. Begitu arep ta'aruf barbarane calon pisane ana kalender Muhammadiyah, mundur teratur. Satu, balak dan musibah yang menimpa umat Islam yang menyebabkan Jibril itu turun adalah ketika umat Islam itu tidak saling rukun. Yang kedua, yang menyebabkan Jibril turun karena semakin banyak balak dan musibah itu nopo? Sesama saudara, kerabat, kandung, gak kandung, keluarga, ini saling gak rukun. Sekarang saya tanya sama bapak ibu, hari ini ada nggak kerabat, kakak, adik, kandung, gitu, kemudian saling boten rukun? Ada ndak? Ada apa banyak? Gitu. Ini balak. Jadi jangan dikira kemudian dengan dulur gak rukun lalu kemudian itu dianggap baik, mboten. Yang ketiga, balak yang datang yang menyebabkan Jibril turun itu ketika apa? Arfa'u wara'al ulama. Musibah yang berikutnya adalah ulama-ulama ini sudah tidak bisa menjaga harga diri. Ada ulama jaluk-jaluk sama penguasa, gitu, gawa sorban, gawa sandal, tapi di hadapan penguasa nunduk-nunduk begini. Itu Pak. Ada roto banyak. Ada orang lalu kemudian kalau urusan sama nerak disebut karo pejabat, gak dikenal karo pejabat, wis kepikiran. Pondok pesantren ini gak diundang acara pejabat, engko tako apa pesantren saya gak diundang. Ada. Hari ini kita melihat ini krisis. Justru yang bahaya itu kalau sudah ada ulama ahli ngaji tapi kemudian nunduk-nunduk dengan pejabat. Niku tondo-tondo akhir zaman. Berikutnya yang menyebabkan Jibril turun terutama di bulan Safar. Itu wong-wong duwe ilmu tapi do ngapusi. Pinter, gelar akademiknya tinggi, tapi isine malah ngapusi. Wonten apa mboten? Wonten apa kata? Niki balak. Berikutnya termasuk balak yang terjadi di muka bumi. Kalau sebut noni, termasuk balak di muka bumi itu adalah nopo? Arfa'u sabrul fuqara. Wong-wong fakir, wong-wong miskin dopun boten sabar. Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Makanya Bapak Ibu khusus sama Azawiyah kula pesen. Nek nyambut damel rezekine kudu dipastikan halal. Halal. Kalau dek wingi Pak, wonten tamu Pak dari luar kota
dari siang sampai menjelang maghrib. Nah, itu sebelum rombongannya Bu Eni datang ke rumah itu sampai nomor karnaval itu masih nempel. Ya. Jadi habis perform karnaval nih Bu, ke rumah saya itu sampai nomornya gawedi niku saya nempel. Berapa orang kemarin? Sekawan nggih Bu nggih? Nggih, sekawan tuh masih pakai daster perform. Aniku kan baru aja pulang Bu, tamu saya itu dari luar kota. Dia cerita, dia dengan pulang kampung. Kalau pulang kampung, saya kerja di Jakarta Pak. Nah terus, kalau kerja di Jakarta tuh golek duit gampang Pak. Nah terus, nyentel tanah, nyentel rumah, nyentel ini banyak asetnya. Habis nggak tersisa. Datang ke rumah itu, dia cerita, habis nggak tersisa. Terus saya tanya, nah kenapa kok nggak tersisa? Kok? Karena saya tahu bahwa begitu mudahnya saya dapat uang, begitu mudahnya saya dapat duit, Pak. Begitu saya dapat duit, nebas sawah. Begitu saya dapat duit, beli tanah. Begitu dapat duit, tanah ini kurang hitung. Habis tidak tersisa, bahkan menyisakan hutang. Habis itu, saya tanya, terus jadi kan sekarang kerja nih? Kalau saat ini kiai, kalau nyambut damel, boten nyambut damel. Kalau saat ini kita terus guru. Tadi guru dengan nggih. Bayarannya pinten? 600.000. 600.000 pun tidak ada sepersekiannya waktu saya di Jakarta. Tapi alhamdulillah, summa alhamdulillah. Awak niku ayem, kebutuhan tercukupi, rumah tangga niku sakinah, anak niku manut. Musibah-musibah ini pun sekarang sudah tidak ada lagi. Kemarin saya punya tanah sekian hektar, saya tanami bawang, gagal panen. Saya tanamin ini, gagal ini. Karena hutang, sawah ini kejual, sawah ini kejual, sawah ini kejual. Mobil katut, sekarang saya tinggal punya 1 motor saja. Terus saya bilang, sudah istiqomah di situ. 600.000 itu yang jenengan tombol. Tapi yang dicukupi oleh Gusti Allah itu lebih dari segalanya. Makanya Bapak Ibu, urusan nyambut damel jangan sampai main-main. 1 rupiah didapat dengan cara yang tidak benar, bikin urip niki goncang. Balik tengene Rebo Wekasan. Maka di dalam Rebo Wekasan inilah kemudian kenapa ulama niku ngajari kita yuk do sholat hajat. Makanya tadi ketika awal setelah kita jamaah maghrib, tadi kita jamaah maghrib di sini, saya sampaikan niatnya bukan niat sholat Rebo Wekasan. Tidak ada sholat Rebo Wekasan. Yang ada itu sholat hajat, minta kepada Allah agar hajat kita dikabulkan Allah, agar kita dijauhkan dari fitnah, bala dan musibah. Laras betul. Saya tadi bicara begitu, kok sampai ada yang salah dengar, nerak ngeleh ngantuk nih. Saya matur, sholatnya sholat hajat. Cuman sholat hajat yang malam hari ini ku memang rodok marai ngilu dengkul. Sebab apa? Sing sehat wau termasuk bukis tegen wau. Aman wau bukis ya. Boten semlende mriki boten ta? Kula kuwatir iki jamaah mburi iki rada semlende tembok ora. Inna rokaat sekawan, setiap rokaat inna atoina 17 kali, kulhu 5 kali, kul a'udzu bil falak sekali, kul a'udzu birabbin nas sekali. 4 rokaat maca ini terus. Lah sing ngelu malih wau Mas Najib. Jale mung kaula ngerok-ngerok mesti mulai oleng. 313.
Katanya buri-buri atau nyingsal. Itu nyingsal karena nggak disiapin minum tadi kan. Tapi nyingsal wes ke sahur. Katanya 2 kali tok. Tapi luar biasa nih. Iku mau nek kula sing nyekeli iso wis malah ambruk kula niku. Nggih. Jadi kalau melihat, loh sekarang begini Bapak Ibu sekalian. Loh Pak, kalau kita mengamalkan yang begitu-begitu ndak ada hadisnya Bapak Ibu. Jenengan kalau pengen mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti sahabat. Jenengan kalau pengen mengikuti Rasulullah, ikuti sahabat. Dan orang yang ketemu dengan sahabat, dan orang yang ketemu dengan sahabat, dan yang ketemu dengan sahabat. Bingung mboten? Mboten. Rasul, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'. Saya Bapak Ibu kalau disuruh ngikutin apa seperti yang dicontohkan Rasul, tidak mampu saya. Saya pinter enggak. Tidak bisa saya sombong-sombongan kemudian harus ada hadisnya. Siapa yang mengharuskan? Ngikutin Rasul niku yo nderek jarine Rasul. Kalau tidak bisa, yang dicontohin sahabatnya Rasul atau yang dicontohin yang ketemu dengan sahabatnya Rasul. Ngerti? Sebab apa? Bagi saya krisis hari ini para rawasami, Islam niku tidak cukup lalu kemudian kita bilang harus ada ayatnya, harus ada hadisnya. Mboten wonten yang mengharuskan. Wong bahasanya Rasul itu hebat kok. Khairul quruni qarni wa man ba'da wa man yalih. Sebaik-baik generasi itu generasiku, kata Rasul. Dan orang yang mengikuti generasi setelahku, dan orang yang mengikuti generasi setelah sahabat-sahabatku. Sekarang itu jenengan kalau baca hadis tentang sholat, saya yakin jenengan tidak bisa sholat. Itulah kenapa saya tidak mau sombong bahwa saya bisa sholat karena hadis. Tidak. Saya ngikuti Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i itu adalah sosok yang memahami dan mengumpulkan hadis-hadis riwayat tentang bagaimana tata cara Rasul sholat. Jadi kalau kita mengikuti para ulama, niki soal pilihan, kan wonten nggih. Suatu hari ada jamaah Zawiyah telepon saya, Ustaz, niki kinten-kinten saya masih harus ikut majelis-majelis yang biasa rutin saya ikuti apa tidak? Saya bilang tetap. Jenengan tetap ikut Ustadz ini, Selasa malam jenengan ke Zawiyah supaya tambah ilmu. Sebab berislam itu tidak hanya cukup dengan semangat saja Bapak Ibu, harus punya ilmu. Nah, supaya kita punya ilmu maka kita harus ikut ulama dan orang-orang yang, makanya tadi saya sampaikan, apa yang saya sampaikan di sini itu saya punya sanadnya. Kalau ada orang nyalahin, loh kok jenengan nyalahin saya, kan saya ngikutin guru saya. Loh kan beda sama guru saya katanya. Ya enggak apa-apa. Guru jenengan tetap jalan, guru saya tetap jalan. Ayo kita menghormati dan tetap rukun di tengah perbedaan itu. Loh ngoten niku kira-kira enak napa mboten? Enak napa mboten? Nah maka Rebo Wekasan ini sebenarnya salah satu amalan dan ikhtiar kita untuk memohon perlindungan kepada Allah dari berbagai bala, fitnah dan musibah. Bapak Ibu, monggo dikencengin zikirnya.
Ya Allah, kula niku sampai sekarang tuh kadang wis produk males-malesan maca berita, kok perasaan kok ben maca berita kok beritane kok niko-niko wae. PBB mundak 400%. Gitu. Ono tanah nganggur meh diangkut. Tabungan nganggur diblokir. Gitu. Lah engko dek terus saya suwe dek bojo nganggur, angkut. Lha ora repot niku. Ya Allah. Tapi Bapak Ibu, karena jenengan sudah pegangan ini, jamaah Zawiyah Al Azhar tidak boleh takut apapun yang terjadi. Insya Allah gandulan kali Gusti Allah. Lewatan itu akan membuat kita lebih ayam. Lupa nanti besok bagaimanapun besok mau dipikir besok. Yang penting tugas kita adalah jalani apa yang hari ini kita jalani. Okay? Sebab kita lihat ya Allah, saya pagi tadi nonton di grup itu TikTok. Okay? Ada orang sulit makan. Okay? Tapi jari ini anggota dewan yang terhormat itu katanya mau dinaikkan gajinya. Lo ngoten itu pas ketemu kali rencang lah niki piye Pak wis sak arep-arepe. Ya. Saya itu ngoten dengan. Lah niki gimana? Sudah. Ya. Semua akan dihisab kok. Oke. Makanya kan kalau nanti cerita kalian jenengan kan sing rodok gampang dihisab niku. Sing rodok gampang dihisab niku. Sing gak patek duwe beban akeh. Termasuk sing gampang mlebu swarga niku rodok sing golek lho ngene iku malaikat itu mal mesake nggih. Ya kan aksaru ahlil jannati al-fulhu, kebanyakan ahli swarga sing mlebu pertama kali swarga niku termasuk diantara niku sregep ngaji tapi mulai ngaji lola wonten ngoten niku. Nggih. Lah seneng po malaikat ngeten iki jenengan teko ya Allah alhamdulillah cek semangate kok ngomane dandane awit sadurunge asar. Nggih to. Dandane sadurunge asar bar magrib nggih sadurunge asar wis mulai napa? Wis mulai nyicil foundation. Nggih, engko bar magrib engko ganden alis. Engko bar isya niku langsung lipstikan. Semangat mangkat dhisik 7:30 tutup Zawiyah. Begitu mulai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lu malah ngoro. Nggih. Tapi ngoten niku sudah mulia. Oleh karena itu para rawuh sami monggo sesarengan nggih pun hari ini kita ngaji pemanasan riyen mawon. Nggih. Monggo terutama saya ingin wasiat kepada diri saya dan kepada segenap yang hadir. Bapak Ibu, kalau jenengan lihat kahanan keadaan hari ini, okay, orang yang imannya rapuh akan diuji. Kok koyo-koyo urip tambah susah, boten. Urip susah niku nek adoh kali Gusti Allah. Pak nanti gimana Pak kalau nanti kalau misalnya PBB diundang tapi jenengan itu kemudian rezekinya diundang mikire ngoten to. Contoh ini pertalet mau dinaikkan jenengan dungone ya Allah pertalet dinaikkan iki berarti tondo-tondo rezekiku meh diundang lah biasanya ngoten ta mboten napa borong sebelum dinaikkan niki kok ini kok kemudian kalau misalkan ada kekhawatiran wajar Bapak Ibu, tetapi yang harus kita bangun hari ini ya Allah jangan lihat. Saya tadi sore itu diskusi sama istri di Malaysia ini kan lagi rame bullying itu, si Zara Koirina
Mbuh beritane bener mbuh boten sing dilebokno mesin cuci niku lho. Bar dibuli dilebok, nah sing dilebokno mesin cuci niku hanya saya tidak tahu, masih simpang siur. Kalau berita yang saya lihat itu kan habis dibuli dilebokno mesin cuci, habis subuh mayatnya di dekat pondoknya. Ya, ada kejadian begitu. Ada kejadian kemarin di mana itu ada anak emosi sama ibunya ditonyo, Pak. Tahu ditonyo nggak? Dijuwoto sampai merempul pipine. Diparani kali polsek. Kalau saya lihat bahasanya sih bahasa Jawa Timuran itu. Ya, ada anak bunuh bapaknya gara-gara gak ditumbasno HP. Ya, ada orang bunuh diri gara-gara stres kali utang. Ayo Bapak Ibu, saya ngajak sekarang dikuatin wiridannya, dikuatin zikirnya. Nek jenengan-jenengan sing riyen tak bagi gratis niki duka, niki tesih wonten ta mboten sibuk. Tesih wonten ta mboten? Tesih wonten ta mboten? Kowe nek kuwatir jenengan goleki bar-bar karek seprapat tangan rakyat. Nggih. Bu, Pak, niki Pak, senjata. Niki niku senjata. Isine niku aurat, isine niku wiridan, isine niku zikir. Mau rotiban niki punya masalah curhat kali Gusti Allah. Jalan buntu curhat kali Gusti Allah. Pusing menghadapi hidup curhat kali Gusti Allah. Maka yang bisa menolong kita hari ini para rawuh sami adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki kualitas hubungan kita dengan Gusti Allah. Ngaten nggih? Sebab napa? Nggih, sekarang kemarin nggih delok demo ten pundi Pak kemarin? Pati, nggih kan? Delok demo ten Pati. Sekarang gejala-gejala demo di mana-mana. Maka jamaah Zabiah Al-Azhar nggih, sebelum saya akhiri, ayo dikuatin imannya, dikuatin zikirnya, dikuatin tirakatnya, nggih. Sebab yang bisa menolong kita tak lain adalah rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sedang punya masalah, Bapak Ibu, kita kembali ke materi Tuhfatul Mardiyah kemarin. Siapa tahu masalah demi masalah yang kita hadapi, niku ternyata Gusti Allah cuman mau bilang, kamu mendekat kepadaku dong, kue nyedak ning aku dong, coba kamu mendekat ke aku. Sebab Gusti Allah niku suwenenge mboten kantenan, ada hambanya punya masalah lalu DP curhat kali Gusti Allah niku suweneng. Gusti Allah itu senang ketika ada hamba sedang buntu, ada hamba sedang punya masalah, lalu mau mendekat kepada Allah, memanfaatkan waktu untuk nostalgia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya tidak ingin mengulang lagi, kan wonten setunggal jamaah Zabiah, satu di antara yang saya tahu sampun rutin mengamalkan niki, alhamdulillah. Rotib haddad sampun diwaos, rotib atos sampun diwaos, wirdul latif habis subuh sampun diwaos. Makanya besok kalau perlu yuk kita tegas kepada diri kita sendiri. Niki lagi bulan-bulan penuh dengan cobaan, penuh dengan musibah. Kula yo mboten pate paham nih negara niki arep digone iki wis sak gowo-gowone, sing penting ayo didongakno. Presiden didongakno, wakil presiden yo didongakno, para pejabat-pejabat didongakno, muga-muga doa amanah. Nggih ta? Muga-muga doa amanah, termasuk dewan-dewan niku muga-muga doa amanah. Orang-orang yang sudah
dibayari sama rakyat iki muga-muga do aman. Ojo dinyinyiri terus. Nggih. Jadi donakno muga-muga do amanah. Kita nih mulai ditegesin pripun carane sholawate ditambahi, istighfare ditambahi, nggih, tasbih ditambahi. Semoga-moga di bulan Safar ini, Rabu terakhir, Rabu pungkasan, termasuk saya pesan kepada para jamaah Zawiyah Al-Azhar, sekedap malih kita akan masuk ke bulan apa? Bulan Rajab. Nggih, kita akan nggih Rabiul Awal nggih. Rabiul Awal Mulud nggih. Di bulan Mulud niki kita akan masuk di bulan Mulud, dupi kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah nggih. Nggih, karena saya itu dulu mau bikin perjanjian di sini tapi apa namanya belum terlaksana juga nih. Saya hanya kepikiran tapi belum terlaksana, paling enggak 12 nggih. Kalau saya itu dapat undangan 12 hari itu di Masjid At-Taufik. Nah, cuman saya bilang, saya biasanya kalau dapat undangan di sana saya hanya hadir waktu khataman ya. Khataman dan makan-makan besar itu biasanya tanggal 5 nih nggih, tanggal 5 apa tanggal 6. Saya kira itu Bapak Ibu nggih, alhamdulillah ini kita kok pemanasan riyen nggih. Iki pemanasan, insyaallah mangke kita akan lanjutkan. Bismillah nggih, untuk Selasa malam mungkin bisa ke istiqomah lan monggo sesarengan kita ini khatam berapa kelompok ini? 2 ya? Oh 3 nggih. 3 kula niku meh nyuwun jenengan niku rada sungkan nggih kan. Jadi Bapak Ibu nggih, jenengan nek ngertos barokah nderek khataman Quran nggih. Nah niku monggo grup hobiku niku diramekan. Ketoke terakhir hanya 72 orang, tapi boten napa-napa, ini sifatnya bukan paksaan, sing kerso nggih. Nggih nderek, alhamdulillah ini sudah khatam napa 3 kali, dan mari bersama-sama kita membaca doa khatmil Quran. Mugi-mugi dengan barokah khatmil Quran segenap keluarga besar Zawiyah Al-Azhar senantiasa ditata hidupnya oleh Allah, dikabulkan hajatnya, ya, dimurahkan rizkinya, diberkahi pekerjaannya, dilunaskan hutangnya, dan semoga berkesempatan ziarah Makkah Madinah, dijauhkan dari bala, fitnah, musibah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته وآناء الليل وأطراف النهار واجعلنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا الذي أصبح لنا ولا تضلنا في واشرك لنا آخرتنا التي لا يطعنك ولا يتدلنا في كل خير واجعل الموت راحة من شر. اللهم اجعل خلقنا آخرا وخيرا وخيرا وفي. اللهم إنا نسألك عيشة هنية ومن سمية ومن
اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النهي وخير العلم وخير العمل وخير السلام وخير الحياة وخير الممات وارزق الإسلام وزكي موازيننا وحل إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطايانا نسألك الجنة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتها السلام من كل سر ونعمة من كل بر والفوز بالجنة والجنة. اللهم اغسل عاقبتنا من أمور كلها وارجعنا من كل الدنيا والآخرة. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول لنا وبين معصيتك ومن طاعتك ومن جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصورنا وقوة وحيدنا واجعلنا وارث منا واجعل ثأرنا وظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا وارسل علينا ولا يهرمنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.